Halo pemirsa, akhir-akhir ini kita sering banget melihat para artis melakukan sportainment, mulai dari bulu tangkis, kemudian juga boxing, kemudian juga berbagai macam kegiatan olahraga lainnya. Dan ini juga adalah salah satu momen di mana gairah dari olahraga masyarakat ini juga bisa kembali naik gitu. Nah, di Lifestyle kali ini, episode kali ini saya akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Kita akan berbicara tentang boxing di Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama saya tentu ada Bang Doni Roy Huta Barat, Sekretaris 1 Pengprov Pertina Sumsel. Kemudian juga ada Bang Paulsen Gabriel, Ketua Komisi Teknik dan Pelatihan Atlet. Selamat datang di TVRI Sumatera Selatan. Selamat datang. Terima kasih loh udah mau hadir di sini. Ya. Kita akan ngobrol tentang boxing di Sumsel. Okay. Untuk akhir-akhir ini sendiri kan udah banyak banget tuh sportainment yang bisa disaksikan langsung melalui live streaming di YouTube gitu kan. Ini juga menjadi pemicu semangat dari teman-teman gitu. Kalau abang ngelihat sendiri ini sebuah culture yang gimana bang melihat adanya sportainment di YouTube dan banyak artis melakukan itu? Iya, mungkin karena apa? Selain dari olahraga juga, ini kan mereka mempunyai efek dari olahraga tinjunya sendiri yang bisa membentuk kepribadian dan lain-lainnya gitu kan, seperti itu. Jadi culture-nya yang bagus sehingga membangkitkan semangat. Kalau versi Bang Paulsen sendiri melihatnya gimana bang? Ini kan kayaknya olahraga tuh sekarang lagi naik-naiknya banget gitu. Nah kalau di Sumsel sendiri abang ngelihatnya gimana bang sekarang? Kalau di Sumsel olahraga ini sebenarnya sudah membooming juga. Jadi ada yang sudah buat sesana-sesana sendiri tapi belum banyak yang belum terdaftar. Jadi untuk macam selebgram mereka itu kadang latihan-latihan di tempat-tempat yang mereka ini aja gitu, yang mereka mau aja. Tapi mudah-mudahan kami buat waktu di IBA. Oh pernah juga di IBA? Pernah. Apa kemarin? Tanggal berapa? Urban. Kita kerjasama dengan pihak manajemen Urban. Kita buat acara semacam sportainment, tapi bukan full tinju yang kayak kompetisi. Kita buat eksibisi. Memang eksibisi. Jadwalnya nggak terlalu padat seperti tinju yang biasa, seperti kompetisi yang biasa. Nah, ini agak lebih singkat, lebih pendek, 1 hari kayak gitu. 1 hari aja itu. Dan lebih mengangkat unsur sportainment. Animonya gimana tuh bang? Animonya ketika dilakukan itu di Urban kemarin? Kalau animonya responnya cukup bagus ya. Di luar dari bukan di luar sih, maksud saya itu kita juga agak surprise ya bang ya melihat animo mereka baik dari penonton ataupun dari para pekerja profesional yang pengen ikut turun di tinju ini sendiri untuk tampil lah untuk ngetes kemampuan mereka. Selama ini kan latihan kayak gitu kan. Tapi nggak tahu ada kompetisinya kayak gimana gitu kan. Oke, dan diadakan eksibisi gitu, dan itu eksibisi betul. Salah satu momen yang wah ternyata ada nih di Palembang. Iya. Nah, kalau versi dari Bang Paulsen sendiri bang ngelihat tinju ini sebenarnya kalau dari sisi filosofisnya itu apa yang diajarkan dari olahraga tinju ini bang? Tinju ini ada manfaatnya banyak gitu. Salah satu kalau macam mau jadi atlet nian, berarti dia latihannya serius, punya program. Nah, tapi kalau yang untuk macam seleb apa aja gitu, paling dia cuma latihan segitu-gitu aja dikasih. Pertamanya itu kalau yang ini kami dasar dulu. Oke. Ya, dasar dari dasar. Jadi kalau dia dasarnya sudah bagus, berarti dia bertinju bagus. Oke, jadi ada basic dulu baru. Ya, basic dulu. Kalau versi Bang Roy sendiri gimana bang? Untuk filosofi dari permainan tinju ini, apakah cuma sekedar adu kekuatan gitu atau gimana? Iya, kalau tinju sendiri ini memang basicnya kan
dasar daripada olahraga pukulan ya. Tapi di luar dari olahraga itu sendiri, ini memang termasuk seni bela diri dan memang membentuk karakter daripada pelakunya sendiri. Dalam artian porsi latihan itu sendiri membentuk kedisiplinan, membentuk etos kerja dan ya kepercayaan dirian yang tinggi lah. Oke, artinya ada semangat dan spirit untuk membentuk percaya dirinya itu ya di dalam olahraga ini. Betul. Gitu ya. Kalau nggak percaya diri kayaknya nggak bisa juga untuk eksibisi gitu. Iya. Yang paling sederhana sih itu. Iya. Nah, kalau ngelihat animo sendiri, balik lagi nih ke animo masyarakat dulu nih, kita melihat seperti apa masyarakat untuk, kalau kemarin kan sudah melakukan eksibisi di Urban gitu kan. Nah, mungkin next ke depannya akan melakukan apa, dan ada nggak request dari masyarakat? Kita adain gini dong. Apa kalian sebagai inisiasinya aja atau gimana? Iya, kalau melihat feedback dari acara yang kita tampilkan kemarin itu ya memang ada beberapa, sebenarnya sih sudah lama ada keinginan yang pengen mengadakan banyak sekali pertandingan yang seperti itu kan. Cuma memang kita ada keterbatasan dalam melakukan pertandingan itu. Nah, cuma kita di Pemprov Pertina sendiri itu ada divisi komisi pemasalan atlet kan. Gitu. Nah, itu mungkin program kerja. Itu program kerja. Ada di dalam program kerja ya. Bang Paulsen sendiri mencanangkan itu di 2024 ini, apakah akan lebih banyak itu acara-acara itu seperti apa? Iya, mungkin kita akan membuat kompetisi-kompetisi yang seperti itu juga. Eksibisi jatuhnya ya. Lebihnya kepada sportainment dan sport tourism sendiri yang kita akan angkat. Dan juga bukan hanya kompetisi, mungkin ada semacam edukasi dan lain-lain yang mungkin kita akan tampilkan di Sumsel tahun 2024 penataran ini. Pelatih, penataran wasit. Seperti itu. Jadi kegiatannya banyak nanti. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, kalau kita evaluasi 2023 kemarin gimana nih Bang? Untuk dari sisi teman-teman Pertina sendiri, apa yang sudah dilakukan? Kalau dari Bang Paulsen? Dari Pertina sudah maksimal, cuman itu tadi kendalanya, ada kendala-kendalanya. Ya biasalah kendala namanya. Melakukan jadi, sebuah organisasi. Jadi kadang terlaksana, kadang tidak gitu. Jadi dari kabupaten-kabupaten kan ditunjuk, kamu sebagai ini, ya mereka tolak. Kita buat lagi di kabupaten lain. Gitu. Mungkin 2024 lah ya, digiatkan kembali gitu. Iya. Nah, kalau untuk di bawah Pertina sendiri udah ada berapa atlet nih sekarang untuk atlet tinju kita, atau masih dari tahap pencarian? Enggak. Kalau di bawah Pemprov Pertina sendiri, Pengcap itu sendiri kita ada 15 kabupaten sama kota yang ada di Sumsel. Kalau jumlah atlet yang aktif saat ini itu pada saat Porprov 2023 di Lahat, kita peserta itu ada lebih kurang 150 peserta yang aktif saat ini. Mungkin 150 peserta. 150 peserta yang aktif. Tapi kalau kita ambil pukul rata itu mungkin lebih kurang petinju di Sumsel ini di 15 kabupaten ini 250 lebih kurang. 250-an. Itu yang kita kategorikan itu memang yang petinju prestasi. Di luar dari situ masih ada profesional lain yang ikut latihan, ya itu tadi. Pada saat kita buat acara di Urban itu, ternyata banyak juga animonya untuk yang ikut tinju ini sendiri seperti itu. Nah, kita geser dikit nih ke sport tourism gitu ya kan. Ada Abang menyinggung juga tentang sport tourism. Ini kan menjadi salah satu hal yang mungkin untuk sebagian masyarakat melihat tinju ini sebagai olahraga yang eksklusif sebenarnya, Bang. Betul. Ya kan, beberapa orang saya tanya juga, ya mungkin dari aksesnya mungkin harus memproper, kemudian alatnya juga harus oke, karena nggak bisa sembarang kayak seperti, maaf ya, untuk sepak bola lah kita berbicaranya. Anak-anak maghrib bisa bermain sepak bola. Nah, untuk membangkitkan dan juga membuat atmosfer sport tourism di Sumsel ini gimana, Bang? Apa yang akan dilakukan? Iya, mungkin balik lagi ya, kita pengertian adanya mainstream yang membicarakan bahwa ini termasuk yang proper ya. Sebenarnya kan yang latihan yang termasuk harus pada saat pertandingan sendiri yang harus memang kita pakai peralatan yang memang harus ini ya. Tapi kan sebenarnya dalam pertandingan, dalam latihan sendiri itu tidak terlalu membutuhkan peralatan yang bagaimana seperti itu kan, seperti itu. Nah, mungkin juga pertandingan juga kita akan angkat budaya dari Sumatera Selatan sendiri yang berhubungan dengan tourism dan di titik-titik di mana destinasi wisata di Kota Palembang. Mungkin seperti itu. Kalau dari sisi ini, Bang, dari sisi kalau ke Bang Paulsen sendiri, saya lihat ini lebih ke Ketua Komisi Teknik dan Pelatihan Atlet. Nah, kalau untuk atlet-atlet sendiri tuh sebenarnya
susah nggak sih untuk menjadikan seorang atlet boxing gitu, khususnya di Sumatera Selatan gitu? Kalau khusus di Sumatera Selatan memang berbeda dengan daerah-daerah saya, daerah Medan, Irian, Manado, beda. Karena di sini latihan dasar saja, saya kasih latihan dasar sampai setahun 2 tahun pun masih kaku gitu. Karena prinsip tinju itu hanya melihat bisa ditiru. Gitu. Oke. Hanya melihat bisa ditiru. Tapi di sini saya suruh melihat, nonton video ini semua masih kaku gitu. Jadi arti beda alam mungkin. Jadi saya hanya bertahan dan tinggal berpikir beda alam. Oke. Gitu. Jadi kalau di Sumsel ini karakternya lebih gimana Bang? Harus emang dari lemah. Oh gitu. Lemah. Artinya lemah itu kadang fisik. Kasih latihan keras, mereka mundur. Jadi saya sebagai pelatih bagaimana gitu? Ini gimana dia kan mau keras tapi dikasih keras mundur. Iya. Aduh. Ada satu saja yang agak bagus gitu. Jadi kadang jadi kalau kita bawa yang untuk kejuaraan seleksi dulu kan. Kejuaraan seleksi dulu mana yang paling bagus gitu. Jadi susah gitu. Kalau di daerah-daerah timur, Medan, apakah itu berpengaruh juga dari topografinya gitu, dari sisi masyarakatnya? Kalau timur kan memang sudah terkenal memang orangnya sangat sangar gitu, keras. Kalau Palembang ini gimana? Apakah itu ada pengaruh dari culture atau budaya itu juga? Pengaruh dari budaya, pengaruh juga dari alam tadi saya bilang kan. Jadi di sana itu kan seperti naik gunung turun gunung aja sudah bisa fisik, lihat ya, fisik mereka itu sudah bagus gitu. Makanya dari kadang yang bilang itu bakat alam, bawaan lahir. Bawaan lahir. Bawaan lahir bakat itu. Oke. Jadi seperti saya bilang, kamu ini kayak nggak punya bakat ya, pada lahir aja kamu di sini saya latih kok sampai bertahun-tahun dasarnya kan gitu. Jadi bukan menjelekkan Sumatera Selatan, bukan mengecilkan, tapi saya sebagai pelatih merasakan gitu. Karena memang sudah ada ini ya, memang kadang-kadang bakat itu tuh nggak bisa dibeli loh, nggak bisa dibuat loh Bang. Ya, karena memang ada yang dari lahir dan ada yang memang diasah gitu. Ya. Nah, mungkin Palembang kurang kenceng kali makan pempeknya Bang. Jadi kurang keras. Kalau di sana kan sebenarnya sama tuh makan papeda juga, tapi karena alamnya ya. Alamnya. Apa mungkin latihannya suruh naik turun BKB Bang, BKB Ampera biar keras gitu. Jadi memang alam ya mendukung juga alam gitu mendukung, ya. itu. Kalau dari Bang Roy sendiri sepakat dengan itu untuk atlet-atlet kita memang susah dari bakat alam itu sendiri. Ya kalau bakat alam sendiri sih geografi kita bicara ya. Kontur di daerah timur, daerah Medan sendiri itu kan memang geografinya sangat mendukung. Cuaca itu kan sangat mempengaruhi dari stamina si atlet sendiri. Cuma memang kalau di kita ini memang perlu maintain yang lebih lagi dibanding dari ini kita. Oke. Jadi perlu maintain lagi supaya kita ya paling tidak bisa membuat semacam simulasi untuk sama seperti di daerah-daerah timur sana. Itu mungkin. Banyak nggak simulasi yang dilakukan kalau dari versi Bang Paulsen sebagai pelatih atlet nih, yang simulasi yang dilakukan agar mungkin meningkatkan fisik para pemain khususnya di Sumatera Selatan ini? Sebenarnya kalau saya sudah bilang, saya kalau melatih fisik itu ada atlet-atlet itu yang dari tentara-tentara juga mereka bilang bagus. Tetapi pas kita bertanding tadi atau kita evaluasi mengenai sparring apa, di situ yang kita tahu apa bagus enggaknya turun mentalnya. Mental itu yang paling pertama. Mental ya. Berkelahi. Di sini gimana mental? Lah mental berkelahi kadang kena pukul keras jadi sudah mundur-mundur. Kan gitu. Jadi kalau kita kena pukul keras, kita umpan lagi gitu kan. Jadi pas dia pukul lagi kita hindar lagi gitu, hindar lagi kita mukul. Jangan mundur terus. Mundur keluar ring lama-lama. Nah, tadi untung ada tadi ring. Kalau nggak ada tadi ring kan tabrak penonton. Lari. Saya nonton beberapa video yang tinju malah lari-lari di dalam itu. Itu mental pengaruhnya ya, Bang. Mental. Nah, ngomong soal mental juga nanti saya juga ingin tahu gimana caranya secara teknik memakai apa nih sarung apa? Iya, sarung tinju gitu. Glove ya. Ini juga mungkin pemirsa di rumah juga pengen mengetahui seperti apa caranya. Tetaplah bersama kami di Lifestyle.
TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telok, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan TVRI Sumatera Selatan di Bincang Lifestyle. Untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif, kami persilakan tentunya di 0711 311 454. Kita masih berbincang seputar boxing di Sumatera Selatan. Masih bersama dengan narasumber saya, ada Mas Roy dan juga Bang Paulsen. Oke, kita tadi sempat terputus. Cara pemasangan dari golf ini sendiri, apakah memang harus punya kriteria khusus? Mungkin bisa dikasih tahu Bang, caranya. Mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu nih, gimana cara masang golf gitu ya kan, apakah cuma sekedar dimasukin atau kita punya trik-trik khusus Bang? Sebenarnya pertama, minta maaf saya lupa bawa itu bandage. Bandage itu ya yang kain gitu, yang lilit. Saya lupa bawa. Oke. Jadi itu kita lilit itu dulu sebagus rapi-rapi. Jadi tidak jarinya tidak bergerak di dalam. Biar harus rapi. Jadi itu salah satu sudah menambah bobot pukulan. Itu pengaruh? Pengaruh. Saya nonton film namanya Bjorka Bang. Iya. Iya kan, itu kan tinju dalam penjara itu kan. Ya dia pakai itu sih memang dia. Saya pikir itu cuma sekedar untuk melindungi tulang saya, cuma itu pengaruh untuk salah satu menambah berat bobot pukulan. Itu apalagi di prof itu kan dia tebal di sini. Ditebal. Kalau amatir nggak boleh. Amatir nggak boleh? Nggak boleh. Tetapi itu tadi, saya bilang tadi untuk menghindari cedera salah satu. Tulang ini, tulang rawan. Dari itu tadi. Jadi walaupun kita sudah pakai ini, kalau kita salah pukul masih bahaya juga masih bahaya kalau tidak pakai itu. Jadi harus pakai pakai itu. Nah kalau yang ini, kalau zaman dulu kan masih pakai tali, sekarang nggak ada lagi. Pakai tali. Jadi kalau pakai tali untuk melebihi kencangnya. Mengencang itu kita kadang ambil dari sini jadi dia lebih kencang. Nah sekarang sudah pakai peredam ini tidak perlu lagi pakai tali, makanya dia peredam apa itu? Peredam kekuatan. Jadi tidak langsung kena tulang gitu. Kalau zaman dulu masih langsung pukul pakai tali gitu ya? Iya, yang glove pakai tali. Nah sekarang dia langsung, jadi yang tinggal masuk aja. Yang penting bandage sudah ada. Makanya kalau mau bertanding dicap bandage. Kalau amatir pakai bandage juga atau enggak? Sama. Cuma Prof juga jangan pakai. tebal-tebal gitu ya? Jangan tebal. Kalau untuk amatir ya? Iya. Kalau prof dia boleh tebal.
tebal punya. Berbeda cara pakainya. Karena itu mempengaruhi Mempengaruhi. pukulan juga. Iya, gitu ya. pengaruh. Oke. Terus gimana lagi nih Bang? Coba dicontohin Bang, masukin. Apa diputer, dicelup dulu? Nggak. Oh, enggak ya, beda ya dia. Ini kan sudah ya, kadang Diputer, dicelup. dia gini-gini juga kan dia kembali lagi. Jadi masih sama. Oke. Tinggal ini tapi di laksban supaya jangan ini tidak mengganggu atau keluar. Ini kan bisa kena muka, bisa sobek juga masalahnya. Oh ya? Iya, dia Sobek pukul muka. gini. Kalau pukulan kan kena sobek, ini nanti kena. Jadi harus ditutup Lecet ini. gitu. Lecet Ya, gitu, lecet. Oke. Nah, jadi emang tebel banget nih pemirsa. Jadi bisa dilihat ini merupakan sarung tangan pro juga pakai ini. Iya. Ya. Kalau udah standar lah ya, Ya, udah udah standar standar. lah kita sebut dan Ya. memang Standar. asik sih. Cuma lembut ya Bang. Iya. Cuma kalau seumpamanya dipukul mantep juga itu. Iya. Ini apa namanya, otaknya geger dalam. Oh serius Bang. Lah, tidak percaya. Bergetar. Coba. Jangan Bang, jangan. Saya bergetar. Ampun Bang. Jangan dicoba. Bahaya juga ini. Oke. Dan ini ada ukurannya Apalagi juga. Bang? Ada ukurannya. Jadi kalau yang kelas 60 ke Saya coba bawah, pakai nih. kelas 60 ke bawah itu 10 on. 60 tuh maksudnya timbangan berat badan Berat dia. badan dia, petinju yang kelas 60. Itu kelas ringan iya. namanya. Kalau seumpamanya tentang masalah berat badan, untuk bagusnya itu kita semakin apa namanya? Semakin turun berat badannya atau semakin ini besar, semakin tinggi gitu. Untuk ranahnya ke arah pertandingan. Iya, kalau tinju kita harus bisa bermain berat badan gitu. Jadi mungkin Dika. Mas Andika nih. Andika ya, tuh kangen band. Oh. Ini Dika aja. Jadi Oke. badannya sebesar ini kalau bisa ringan. Badan besar bisa ringan. Badan besar bisa ringan. Itu gimana caranya Bang? Ya, Karena tulangnya ini udah oper. berat. Artinya Oper. kan lincah itu Mas. Oh, gitu. Kan Gerakannya Kita ya. oper, Berarti artinya kan- kita latihan yang programnya kita harus laksanakan yang berat. Oh, gitu Jadi ya. setidaknya dia satu kali latihan, selesai latihan 1,5 kilo turun. Selesai latihan 1,5 kilo. 1,5 kilo. Saya pernah turun 2 kilo. Oke. latihan. Turun 2 kilo tuh. Bang? Turun 2 kilo. Wah, tertarik ini saya pengen latihan ini biar turun 2 kilo langsung. Cuma saya yakin ini latihannya disiksa banget Tetapi pasti. tadi berani apa namanya, prihatin. Prihatin gimana tuh? Berani prihatin gimana tuh? Makannya sedikit. Ya Allah, terus apa lagi? Lah, itu cobaan yang berat banget itu makan makanya sedikit. gue bilang prihatin. Oke. Oh gitu harus Orang makan harus enak-enak, malam. makan banyak, kita makannya sedikit. Sedikit. Nah, Iya. tapi tadi kalau malam kadang tidak makan, paling makan buah apel aja satu. Telur gitu ya. Kalau telur aman masih ya? Ya masih aman. Yang penting Kalau seperti juga nggak aman Mas. Hah? Kalau makannya seperti Oh juga nggak seperti aman. ya bahaya juga kalau seperti masih. 1, 2 aman ya. Ya. Yang penting jangan nasi ya. ya. Oke. Jadi pagi dia timbang, kemarin kan turun 2 kilo, paling dia naik sekilo. Latihan lagi dia turun lagi 1,5 kilo lagi, 2 kilo lagi. Nah, makanya di situ untuk tahan berat badan itu memang sedih. Harus prihatin. Ya, prihatin. Tapi kalau dia dapat medali di atas, hilang semua itu prihatinnya Nah, tadi. untuk batas nih ngomongin masalah prihatin nih Bang ya. Iya. Kalau seumpamanya untuk kita sebagai orang yang baru mau belajar, range umur yang misalkan yang paling inilah, misalkan di kisaran umur 28 atau 29 tuh masih aman nggak? Masih bisa nggak untuk menjadi petinju amatir gitu yang 28, 29 memang sudah ada ini lagi produktif lagi. Itu sudah masa untuk prestasi. Oh gitu ya. Ya, masa prestasi. Kalau untuk dia sebagai sportainment boleh, bisa. boleh ya? Boleh. Bukan sebagai atlet Iya, boleh, profesional, boleh sportainment aja ya kan? Karena itu hanya menangnya itu dia bisa bela diri. Ya betul. Dia sehat. Sehat. Ya kan? Oke, jadi umur berapapun umur aman lah berapapun ya. boleh. Boleh. Asal tujuannya memang Ya. bukan ranah prestasi ya. Betul. Oke, kalau ranah prestasi Bang Roy, kisaran umur berapa biasanya mencari atlet? Kalau kisaran prestasi memang dimulai dari usia dini ya. Kalau prestasi itu mungkin dari SMP, SD juga kita sudah ada kadet ya, kadet yang Kadet ya. umur masih anak-anak SD sampai dengan ke SMA itu usia produktif untuk tinju amatir. Oke. Usia produktif dari SD, SMP, SMA ya. SMA ya sampai SMA. Jadi biasa prestasinya di umur-umur 28 Iya, ya. 27, 28.
Karena umur segitu udah kategori senior ya. Iya, gitu iya. kan? Iya. Puncak tertingginya di umur segitulah. Betul, Gitu, ya. kurang seperti itu. Oke, boleh kita ini nggak Bang, diajarin gimana caranya? Mungkin pemirsa juga pengen tahu gimana caranya kita latihan gitu. Oh, pertama lepas jam tangan ya, harus ya. Oke, baiklah. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang petinju, nggak boleh pakai aksesoris. Iya. Ya, jam tangan Anda lepas, ganti dengan jam dinding. Gede ya dong jam dinding, gede banget Bang. Oke. Oke Bang, boleh dicontohkan Bang, Abang pakai yang mana? Dicontohkan kita, apa saya yang ninju, belajar ninju, Abang yang ngarahin? Bisa. Boleh. Nah, Boleh kita minum dulu gitu ya, biar lebih santai. Saya minum, tenang. Berarti Mas Dika pakai. Ya, saya pakai ini minum dulu Bang. Siap. Ini air sehat langsung dari alam. Atlet biasanya suka yang sehat-sehat, makanya ini muda nih kayaknya. Iya, makanya ini nggak dikasih yang ini, pokoknya yang sehat. Saya requestnya yang sehat. Apa itu? Air putih. Air sehat memang air putih itulah. Jadi nanti untuk kita praktekkan, Mas Dika bisa pakai, nanti saya diluruskan pakai pad. Gitu. Oke, saya coba dari yang ini dulu ya, sebelah kanan ya. Oke, asik nih. Gratis nih, latihan di sini. Ini Bang. Pakainya gini. Oke. Baru tekan ke dalam ya. Iya. Oke. Sip. Itu kenceng nih. Enak juga ya jadi host tinju ya. Biasanya kalau private udah berapa nih bayar Bang Paulsen nih? Personal itu ya. Personal ya. Cek di bawah ini ya Bang ya. Hubungi nomor di bawah ini. Iya, jadi kamu latihan di Pusri. Oh, di Pusri. Iya, Oh, dekat rumah tuh, asik tuh. Saya ngelatihnya di Pusri. Oh, di Pusri ya Bang. Iya. Jadi, asik nih, mantap nih. Saya sudah siap meninju kameramen yang ada di sana. iya. Pertamanya, Iya, gimana Bang? kita kaki kiri. Kuda. Oke. Kuda kiri. Kuda kiri. Berarti depan. madep gini ya? Iya, kiri depan. Terus? Tangannya. Badannya tegap? Badan tegap. Hanya nggak boleh bungkuk ya? Nggak boleh bungkuk. Oke, tegap gini. Jadi gini, pertama agak depan. Oke. Ini tempel di sini. Oh, iya. Oke. Saya suka lihat di film nih adegan ini nih. Jadi kalau saya bilang jab, dia putar. Oke. Jab, gitu ya? itu jab namanya, Oke, jab. Jab. Ya. Kalau straight, saya bilang kanan. Straight. Masuk. Kanan. Oke. Straight kanan. Gitu ya. Jadi Udah siap main film belum ini? Kayak gini. Udah siap. Udah pas nih. Kita sudah coba ya. bisa. Coba ya. Marciano Jab. ini. Jab. Jab. Ya. Jab. Oke. Jab. Straight. Wih. Ya, waktu ini. Ini baliknya gini lagi. Jadi waktu jab, Hah? straight ini tetap di sini melindungi muka. Dagu. Jadi bukan begini. Bukan gini Bukan ya? di bawah. Wah, itu yang Oke? harus perlu diajarin tuh. Ya, jadi Kayaknya agak PR tuh harus kayak gini lagi kan? jadi kalau Oke, bilang oke. jab straight, dia kembalinya gini lagi, bukan Oke. jab straight gini lagi ya dipukul Jab orang straight. gitu. Oke. Gitu ya? Wah, ini Bang, kiri yang agak PR Bang untuk orang-orang awam kayak saya. Iya, memang. Iya, gitu ya. Memang jadi makanya harus disiplin, tangannya habis mukul kembali. Nah. Oke. Oke. Ya, Gitu coba ya? Jab. Jangan ke bawah, ke atas. Oh gitu. Ah. Oke. Oke Bang. Jab. Satu. Oke. Jab. Straight. Jab straight. Gimana tuh jab? Jab straight. Ganti ya. Jab straight. Oke gitu ya. Oke. Mantap nih, terima kasih. Agak keringetan, minum lagi dulu. Capek juga jadi atlet. Kayaknya kalau dipikir-pikir enak jadi presenter aja lah. Mungkin the next selebgram selanjutnya Oh kayaknya. gitu Ya, ya, benar-benar. bisa. Eksibisi ya. Selebgram untuk berikutnya. Oke, kemarin siapa aja Bang yang ikut Bang? Eksibisi. Wah saya kalau ada eksibisi mau nih. Latihan sama Bang Paulsen dulu kan sebulan gitu. Jadi yang Itu ini pakai itu juga ya, Bang, ya? Ini kalau untuk amatir, Hah? amatir harus pakai pelindung. Iya. Oke. Itu pelindung tapi sekarang hanya untuk perempuan. Kalau karena apa namanya aturan ini dari IBA artinya siapa ganti pemimpin diganti aturan. Oh gitu, biasalah itu Bang. Jadi aturan dulu kita pakai. Sekarang tidak pakai lagi, tapi perempuan masih dipakai. Oh gitu. Ya. Cuma kalau untuk ini amatir head guard namanya, pelindung kalau kepala. untuk amatir kayaknya pakai inilah Bang. Memang amatir tidak lagi juga. Oh, nggak pakai ini? Tidak pakai. Untuk Langsung.
Untuk putra mulai agak hampir sama kayak pro sekarang. Iya. Berarti kalau benjot beneran sih. Iya. Dia juga ada 2 tipe. Ada yang 2 tipe. Terbuka sama yang Makanya kalau selebgram itu dia minta yang ada penutup pipi. Biar pipinya tidak kenapa-napa. Karena besok harus syuting lagi, Bang. Iya. Lebih kurang gitu. Nah, Iya, masa syuting benjot sih dia. Ayo benar-benar terbuka. Kalau ini Di kok pipi lu tembem banget. Iya, habis tinju kan nggak mungkin, Bang. Iya. Bisa. Jadi ini pakai yang kayak gini ya, Bang, biasa. iya. Oke. Kalau untuk latihan tuh biasanya berapa lama, Bang, untuk dari kayak saya lah gitu ya, orang awam gitu ya. Orang awam dasar. Tapi jawabnya nanti dulu, mungkin pemirsa yang di rumah juga pengen tahu, tetaplah bersama kami di Bincang Lifestyle. Kawan-kawan, kita sebagai pemuda harus menjalankan proses demokrasi. Kita kawal demokrasi. Aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat apa kau hidup sampai 1000 tahun? Percuma aja pun kalau kita nggak berguna buat negeri ini. Lah, siapa yang tidak peduli? Sebentar lagi kan pemilu. Taulah, pasti kau golput. Onde mande, golput tuh sama saya kayak nggak peduli dengan proses demokrasi. Satu suara wakse bisa mengubah masa depan kita. Alamak Jang, sedih kali pun Bung Karno dengan pemuda Indonesia itu golput. Hah? Bung Karno, bener juga ya. Beri aku 10 pemuda, niscaya kuguncangkan dunia. Woi, mau kemana woi? Woi. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra. Nge-zoom banget, Bang. Iya, kurang dekat lagi, deketin aja gitu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya, boleh di 0711 311 454. Masih berbicara seputar ini nih, boxing. Asik. Masih bersama dengan Bang Paulsen dan juga Bang Roy. Oke, kita tadi sampai ke tahap pemasangan glove atau sarung tinju. Sarung tinju ya. Nah, ini glove namanya ya. Sarung tinju. Nah, sekarang masang ini Bang, apa namanya? Headguard. Headguard. Nah, ini headguard. Pelindung Ini kepala. Pelindung kepala. Bukan headband ya. Iya. Ini Oke. Masangnya gimana Bang? Oh, mungkin agak di zoom dikit kali ya di kamera ya. Biar kameranya aduh. Agak asik juga nih Bang. Tekanannya agak kenceng ya. bentar. Kita buka. Oke. Kepalanya besar misalnya. Iya, kepalanya besar nih, besar kepala Bang. Biasa Bang. Oke, bentar. Ini Besar ada, kepala sama panjang tangan nih Bang. Ini ada ukuran juga. Panjang tangan panjang. headguard Iya. ini. Panjang tangan kayak swiper, suka mencuri dia. Headguard itu ada ukuran. Ada ukuran. Ini ukuran yang apa Bang? Ini ukuran XXL ya? L kayaknya. L ini. L ya? L ini ya. Oke. Aduh. Bagaimana pemirsa? Muka saya sudah kayak demek. Jadi sebenarnya kalau petinju nggak ada yang gondrong sampai sini. Oh, nggak boleh gondrong ya, harus cepak ya. Besok saya akan mencepakkan rambut Bang, tenang aja Bang. Oke. Pokoknya saya akan... Jadi ini walaupun sudah ini pelindung, Aduh, sakit juga Bang. Ya, itu. pelan aja kan? Iya. Tapi masih geger juga ya. Masih geger kan? Aduh. Geger. Ada saya pusing nih, ada. Tapi sanggup Bang. Yang Abang pokoknya bawain acara sendiri, saya sudah nggak sanggup. benturan langsung sama tidak langsung. Oh gitu ya? Nah, lebih parah yang langsung. Makanya ada pelindung sedikit. Gitu. Oke. Ini pelindung. Oh, kalau yang di mulut Bang apa namanya? Itu Oh, itu gamsil. Saya lupa bawa juga. Ah, Gamsil. iya. Kalau nggak pakai damsil, wah bisa Damsil. rontok bibir Bang. pecah ya. Ya, ini Ah, ini nih. pertama bibirnya yang pecah. Iya benar. Udah cocok banget nih Bang, biru sama Iya. merah kan sesuai dengan baju saya hari ini. Sama
Ini kita langsung saja ya. Apa nih Bang? Ini untuk perempuan. Bang, ini sama kan yang ada di pikiran kita ya Bang ya? Iya, pikiran kita bertiga sama kan ini Bang? Sama. Ini untuk cewek, untuk cewek. Protektor. Bagian mata saya nggak sih Bang itu bukan? Tapi zaman sekarang tidak ada yang pakai. Tidak ada yang pakai. Oh, sudah perkasa semua cewek-cewek sekarang. Iya, katanya sudah bikin ringan katanya itu. Oh, risih ya? Risih. Boleh nggak ini dipakai juga Bang? Disimulasiin dipakai? Jangan dong, nggak mungkin di saya. Kalau simulasi saya juga lupa bawa protektor laki-laki. Harusnya itu yang kita harus dipasang ya. Iya, harus dipasang tadi. Nggak ngomong sih. Bang Roy gimana sih Bang? Nggak ngomong nih. Ya nggak ngomong, saya bawa protektor laki-laki tadi, baru saya suruh langsung pasang sini. Udah siap. Jadi protektor laki-laki dipakai ya Bang ya. Terus damsil juga, dia harus ada damsil. Nah itu akan menjadi satu kesatuan kan. Tinju gitu. Nah kalau gerak-geraknya Bang, dia kan ada kan Bang yang kayak dansa-dansa gitu, enggak ya Bang ya? Enggak ada. Dia biasa saya pernah nonton di YouTube itu Prince Hussein. Oke. Itu kan ininya geraknya oke banget tuh kakinya. Iya, karena dia itu seperti senam. Jadi senam. Oh, salsa gitu ya? Itu senam bolak-balik kiri kanan. Oke, mantap. Jadi kaki itu tinju, dia tidak ada yang mati, ada yang tidak mati gitu. Oke. Itu kalau yang mati gimana Bang? Dia cuma sekedar dia jalan gini aja terus. Oke, kuda-kuda itu gini. Itu namanya kakinya ditanam. Oh, kalau yang dia gerak? Yang dia gerak. Oh, iya benar. Saya suka sering tuh lihat adegan gitu tuh. Iya. Tiap latihan kan. Iya. Biorka Bang saya suka Bang yang tinju di dalam penjara Bang. Oh, yang di dalam kandang kawat itu. Iya, keren banget itu Bang pokoknya. Saya melihat itu jadi saya ingin menjadi petinju walaupun amatir. Oke. Iya udah keren. Jangan salah arti amatir sama prof berbeda. Beda. Oh iya. Ya, jadi amatir itu bukan artinya dia amatir yang tidak ini. Pemula. Bukan pemula. Amatir itu ada yang juara dunia. Oh iya? Ada juara dunia. Jadi amatir itu artinya berbedanya amatir sama prof itu kan prof dia bisnis. Oke. Ya benar. Saya bayar kamu ini ya 150 juta, kamu tanding sama itu. Iya. Kalau saya amatir, saya bawa nama daerah. Profesional belum tentu bawa PON. Belum tentu SEA Games, Asian Games, Olimpiade belum tentu. Tapi kalau amatir dia bawa untuk kejuaraan dunia Olimpiade, untuk bawa nama Sumatera Selatan PON, gitu kan? Oke. Gitu. Berarti kalau orang-orang kayak saya ini nyebutnya apa Bang? Newbie. Awam. Bukan ya? jadi kirain saya amatir itu udah paling bukan amatir itu. Ya. Macam orang bilang beda aja. Ya, katanya beda kategori aja. Beda kategori ya. Jadi bukan amatir, bukan artinya dia itu seperti dikecilkan, bukan. Tapi sudah kategorinya beda ya. Ya, hanya wadahnya yang berbeda. Wadahnya dan juga kepentingan bisnis ya. Ya, kepentingan bisnis. Kalau prof kepentingan bisnis gitu. Oke, kalau prof udah bisa sendiri, individu juga bisa. Prof itu. Saya suka Bang gerakan ini Bang, siapa? Ryan Garcia. Ya. Ryan Garcia Meksiko Bang. Ya. Itu menurut saya oke sih. Terus juga kalau dari top yang sekarang lagi happening siapa sih Bang kalau Abang ngikutin tinju Bang? Ya kalau saya sebenarnya sudah nggak ada lagi karena saya juga sudah berhenti bertinju. Tapi dulu itu favorit saya, petinju saya itu zaman dulu LS Pikal kalau Indonesia. Kalau dunia, saya Hector Camacho. Oh, Hector Camacho. Makanya anak saya juga kasih nama Camacho. Ah, serius? Iya. Oh, nanti saya kasih nama anak saya Garcia juga kan? Ya, bisa jadi. Bisa. Dika Garcia gitu kan? Bisa. Mantap. Nah sama Manny Pacquiao ya? Iya, Manny Pacquiao. Itu keren juga tuh. Orangnya nggak terlalu tinggi, cuma speednya kayak ya, kenceng kan banget. itu tadi saya bilang kan punya kelas masing-masing. Punya kelas masing-masing. Ya. Kalau Manny Pacquiao itu di kelas ini ya Bang ya? Kelas apa sih Bang nyebutnya, bulu ya? Bukan? Enggak, kelas ringan. Kelas ringan ya? Welter ringan. Oh. Nah kalau kayak pemula kayak saya ini perlu ditimbang juga Bang, untuk misalkan eksibisi. Perlu ditimbang juga? Timbang perlu. Ya. Karena tinju itu kan mempertandingkan dua pasang ini yang beratnya sama. Oh harus sama. Beratnya sama. Kalau saya mau lawan kameramen saya ini, saya suruh
turunin dulu berat badan turunin dulu. Kalau mau lawan saya harus turunin berat badan, bro. Iya. Kalau nggak berat badan nggak turun, kita nggak bisa tanding, bro. Jadi harus diturunin, bro. Dengan ada menang toleransi. Iya, saya menang dis. Menang WO ya, Bang ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Bang, ini nggak dilepas-lepas dari kepala saya, Bang. Mana juga ini, Bang. Iya, dari tadi kita ngobrol, saya agak kurang pendengaran gitu, Bang. Akhirnya lepas juga. Pada lupa ya kayaknya. Kayaknya udah pas deh. Ini juga benar. Tangan saya sudah berkeringat ini, banyak banget keringat jadi. Aduh. Memang kalau ngobrolin soal tinju itu banyak banget sejarahnya, kemudian juga filosofinya ya. Betul. Iya. Nah, Bang, ke depan bolehlah Bang diangkat jadi infotainment ya kan, kerjasama sama TVRI. Makanya di situ latihan dulu. Iya boleh nanti saya latihan. Nanti kerja sama TVRI, kita tampilkan. Ya, dari TVRI. Presenter TVRI melawan presenter TV sebelah misalkan. Ya, bisa jadi. Apa-apal TV. TV sebelah enggak tahu saya. Kesebut merek nih. Bahaya. Sorry. Ya, pokoknya gitulah. Dan sekarang juga kemarin tuh selebgram Palembang juga yang main itu, Bang. Iya, selebgram Kota Palembang. Yang putranya itu Fadlan sama Ari Cihuy. Kalau yang putrinya Citra sama Vivi. Saat itu. Jadi Fadlan melawan Citra. Enggak. Oh enggak ya. Itu beda ring kayaknya itu. Beda ring. Oh, jadi Fadlan lawan Ari. Ari Cihuy. Mereka kan berteman, Bang. Kok diadu? Ya inilah salah satu unsur dari sportainment tadi ya. Terus yang eksibisi teman-teman yang mengikuti banyak? Yang eksibisi petinju amatir sendiri ada 8 kelas kita mainkan saat itu. Oh iya, ini Citra nih. Oh, saya kenal nih. Kenal kan? Ya. Kalian cantik-cantik kenal. Oh enggak, teman-teman Bang. Anda tahu pernah kesini Bang, maksudnya waktu itu. Dia yang juara. Oh, Citra? Iya. Lawan siapa? Lawan Vivi? Vivi itu yang agak kurus-kurus orangnya? Iya, DJ kayak. Ada dia juga. Iya. Saya nggak nonton, lagi asik banget nih pasti kalau nonton ya kan. Iya. Abang nontonin dari bawah pasti ya. Iya. Kemarin dari ruang ganti saya kemarin undang TV. Kalau undang TV mungkin datang. Abang tuh selalu lupa sama TVRI, Bang. Jangan dilupakan. Malah enggak lah. Injus TV yang datang. Oh ya, ada ya beberapa. Nah, mungkin ke depan kita akan kerjasama Bang, harusnya Bang. Jadi kita membangkitkan sport tourism ini lebih dilihat lagi gitu kan. Sekarang itu kan zamannya kayak beberapa akun-akun YouTube miliknya selebgram luar itu kan udah booming banget. Niki Mirjani itu? Iya. Kawan saya yang melatih. Niki Mirzani? Iya, si David Koswara yang melatih. Kok abang nggak ikut melatih Niki Mirzani, Bang? Kalau abang ikut melatih, saya ikut Bang, jadi asisten abang. Jadi apa aja saya bawa ini nggak apa-apa Bang. Pokoknya kalau abang ikut ngelatih Nikita Mirzani ya Bang ya. Tapi kalau di Palembang, otomatis saya pelatihnya. Oh iya. Mungkin next lah nih kita Mirzani bakal kesini akan melawan siapa nggak tahu, Vivi atau Citra gitu ya. Nah kalau untuk Bang, penilaian Bang, dari sisi penilaian kita ngomong dari sisi sport tourism, apa yang dinilai? Kalau pro kan sudah jelas pukulan segala mana. Kalau sisi dari sport tourism sendiri Bang Ray? Kalau sport tourism itu sendiri kan dia lebih mengangkat unsur pariwisatanya, ya kan itu kan. Kalau pertandingannya sendiri memang tetap seperti pertandingan tinju biasa, cuma membungkus pertandingan itu sendiri tuh. Ada unsur pariwisatanya, mungkin di titik di tempat objek wisata sendiri. Contohnya kalau Palembang mungkin di BKB. Kemudian mungkin sebelum pertandingan kita akan tambahkan unsur seni budaya dari Kota Palembang sendiri. Nah, disitulah salah satu bentuk promosi dari tinju dan dari daerah, mungkin daerah kita. Jadi nge-reach itu acara itu bertujuan untuk mengangkat wisata juga gitu ya. Next ke depan Bang, kalau kemarin di Universitas IBA, ke depan bakal di mana nih rencananya? Kalau ada lah gitu ya tempatnya. Iya, masih kita save dulu, ini karena memang ada beberapa permintaan juga ya kan. Oh, tinggal kita lihat. Sudah ada yang minta? Sudah ada pengen minta juga. Cuma memang masih ini kita lihat kan sekarang lagi masih pemilu apa segala ya, kita lihat sambil lihat nyosokin keadaan gitu. Sebelum mulai latihan lah. Oke. Nanti saya ke Pusri nemuin Bang Polsen. Intensitas latihan mulai berapa lama tuh Bang? Maksudnya tuh kayak 1 jam sehari atau gimana? Paling kalau yang baru-baru ya setengah jam aja. Setengah jam ya? Iya. Karena napasnya nggak ada. Iya benar sih. Saya juga menyadari itu ya.
Apa kita perlu bawa tabung oksigen Bang ke sana biar biar latihannya jadi 1 jam. Jadi kalau di situ Bang, latihannya untuk orang awam kayak saya apa dulu Bang yang akan dilatih Bang? Dasar. Hah? Dasarnya dulu, cara ya? majunya, mundurnya. Nah ini ada telepon yang masuk Bang, kita angkat dulu ya. Ya. Baik, halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo, dengan siapa Ibu? Iya, dari Rani di Palembang. Ibu Rani ya? Iya. Oke, Ibu Rani mau bertanya seputar boxing dengan siapa nih? Bang Roy atau Bang Paulsen? Boleh dua-duanya. Oke, silakan Ibu. Iya. Pertanyaan pertamanya, bagaimana perkembangan dan popularitas tinju di Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini? Dan yang keduanya, apa peran atlet tinju Sumatera Selatan dalam mengharumkan nama daerah mereka di tingkat nasional maupun internasional? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rani. Peran dan juga bagaimana mereka untuk mengangkat nama Palembang, baik di nasional maupun internasional. Tapi jawabnya nanti dulu ya, Bu Rani juga. Sabar ya, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Bincang Lifestyle. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan tentunya masih berbicara seputar dunia tinju di Sumatera Selatan. Masih bersama dengan Bang Roy dan juga Bang Paulsen. Kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rani tadi yang ada di Palembang. Beliau menanyakan bagaimana popularitas tinju di Sumatera Selatan ini dan bagaimana juga prestasi yang diraih oleh para atlet kita baik di kancah nasional maupun internasional. Kalau Bang Roy dulu silakan jawab. Kalau untuk popularitas sendiri, pertumbuhannya, maksudnya pertumbuhan tinju sendiri di kota di Sumatera Selatan khususnya ya, kami dari Pemprov Pertinda sudah membentuk lebih kurang 15 kabupaten yang seperti saya bilang tadi di kota Palembang. Kemudian kalau pertumbuhan atlet sendiri, ini kita sudah mulai masuk di beberapa sekolah yang ada di Sumatera Selatan itu, kemudian sampai dengan mulai dari SD, SMP, dan SMA itu sudah mulai dijadiin ekstrakurikuler ya. Cuman memang kompetisi yang kita akan lebih banyakkan lagi untuk khusus pelajar, mungkin untuk kedepannya kita akan melakukan seperti itu. Nah, kalau untuk prestasi terakhir kita tahun 2023 kemarin pada saat Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas itu Sumatera Selatan meraih medali perunggu di kategori putri dan putra.
Untuk yang terdekat, prestasi yang terdekat. Mungkin kalau prestasi yang sebelumnya, ini Bang Polsen rajanya prestasi nih, bisa ditanyakan langsung. Bang Polsen juga sudah membawa banyak sekali emas di sini, Bu Rani. Yang akan ditunjukkan kepada Ibu. Ini ada Mas Polsen, Mas Roy. Bukan ya? Ada banyak sekali nih. Inilah medali-medali zaman saya waktu itu memang boleh berbeda. Bang, ditunjukkan ke kamera Bang, agak di zoom Bang. Berbeda zaman dulu. Ini waktu saya ini petinju terbaik saya. Di mana Bang? Di internasional. Wali kota Padang saya main di sana. Itu Amerika, Australia, Prancis, ada Malaysia, Singapura, datang semua. Datang semua itu? Ya, tapi saya ketemu sama petinju Malaysia, saya juara. Makanya saya dinobatkan petinju terbaik karena petinju terbaik itu kurang kena teguran, kurang buat kesalahan. Cara bertinjunya bersih. Artinya menunjukkan bahwa dia petinju gitu. Siap. Jadi seni bertinjunya. Seni bertinjunya ada gitu. Makanya dinilai. Jadi petinju terbaik. Nah ini kalau ini tinju kelas layang ini. Ya, kelas 48 zaman dulu. Kelas layang. Ya. Jadi untuk prestasi itu dari giat latihan. Dari jangan giat malas. Latihan, ya. Jangan malas. Jadi syaratnya itu tidak boleh malas. Tidak boleh malas. Tidak boleh malas dan kalau untuk prestasi. Latihan. Aduh, ada telepon lagi yang sudah masuk di 0711 311 454. Baik. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Bapak Ibu dengan siapa di mana? Dava. Bapak Dava. Dava. Bapak Dava di mana Pak? Seputaran mana nih Pak? Di TVRI. Seputaran TVRI. Tetangga dong kita Pak ya. Pak Dava silakan Pak dengan pertanyaannya Pak. Pertanyaannya, apakah terdapat rencana pengembangan infrastruktur dan fasilitas olahraga untuk mendukung pertumbuhan tinju di daerah tersebut? Gimana Pak? Boleh diulangi sekali lagi Pak pertanyaannya Pak? Apakah terdapat rencana pengembangan infrastruktur dan fasilitas olahraga untuk mendukung pertumbuhan tinju di daerah tersebut? Baik, terima kasih Pak Dava sudah bertanya Pak. Sehat selalu Pak. Apakah rencana ke depan untuk menaikkan infrastruktur tinju yang ada di Sumsel ini? Apa rencana yang akan dilakukan gitu? Mungkin itu pertanyaan Pak Dava. Silakan. Kalau bentuknya infrastruktur ya artinya kan sarana prasarana peralatan pertandingan ya seperti itu. Nah, mungkin yang difokuskan mungkin di daerah-daerah sendiri itu harapan kita kepada Pemcap ataupun Pemkot itu mempunyai ring tinju dan sasana yang proper lah untuk mengembangkan olahraga tinju ini sendiri selain dari peralatan dan perlengkapan ya mungkin itu kalau kita iniannya sasaran ke depannya itu. Karena sampai dengan sekarang ini keterbatasan ring tinju di Sumatera Selatan juga nggak terlalu banyak yang punya sehingga kita juga sistemnya juga masih rolling, masih cari sistem pinjam seperti itu kan. Sistem pinjamnya sekarang. Ya kita punya Pemprov punya beberapa ring tinju yang itu kalau bertanding di daerah itu harus mobilisasi. Nah akan lebih baik kalau memang Pemkap ataupun Pemkot di Sumatera Selatan mempunyai ring tinju masing-masing. Meskipun ya memang harganya juga bukannya murah ya, memang harganya cukup tinggi ya gitu kan. Nah, balik lagi kepada pengurus Pemkot ataupun Pemkap masing-masing bagaimana cara program kerja mereka sendiri untuk meningkatkan tinju ini sendiri. Itu mungkin. Baik, itu yang akan dilakukan ya ke depannya terkait dengan ini. Kemudian dari sisi pembinaan atlet Bang, gimana Bang ke depannya Bang? Pembinaan atlet makanya ada yang dinamakan Popda. Jadi dari seluruh pelajar itu kita seleksi di Popda itulah kejuaraan itu, baru kita pilih yang terbaik, baru ditampung, baru kita didik lebih bagus lagi untuk mewakili Sumatera Selatan. Nah di ajang Popnas kemarin itu siapa Bang yang mewakili Sumsel dan menang itu? Itu dari Prabu 1, dari Pali 1, yang perempuan dari Pali kabupaten. Yang kabupaten. Dari kabupaten ya? Iya. Kalau dari teman-teman kita di Palembang gimana? Kalah semua. Oh iya? Kalah. Ada dari Palembang ada, cuman kalah. Gitu. Berarti Pali kayaknya dengan struktur alamnya kayaknya lebih. Ya sama dengan Prabu. Prabu juga kadang kalau ada Porprov, ada Porda, mereka kadang juara umum. Sama Lubuk Linggau.
Lubuk Linggau. Berarti mental-mental petinju itu ada di sana. Lubuk Linggau sama Prabu ya? Iya. Ya, ini kan nggak lepas juga peran serta dari pemerintah sendiri dalam pemerintah kabupaten sendiri dalam memperhatikan cabang-cabang olahraga yang punya potensi untuk mendulang emas baik di region provinsi kota Sumatera Selatan ataupun di nasional. Seperti yang Bang Polsen bilang tadi, Prabu Muli itu sendiri sudah daerah-daerah itu sendiri sudah sering melakukan eksibisi pertandingan di luar dari Sumatera Selatan. Makanya mereka bisa berbicara pada saat ajang-ajang yang memang punya gengsi tinggi seperti itu. Artinya memang mereka concern ya terhadap atlet-atletnya gitu. Betul. Oke, dan memang dicari bibit-bibit yang unggul di sana sehingga dilatih terus gitu. Jadi ketika ada Popda ya tinggal ini aja nih gitu. Iya, mereka melatihnya tidak putus ya. Berkesinambungan. Ada latihan juga ya Bang ya di sana? Mereka latihan, makanya nanti seluruh kabupaten itu seleksi di Popda. Kalau sudah dapat, nanti baru mereka berharap dengan saya latihan gitu. Oke, baru ke Bang Polsen. Iya, Bang Polsen kan pelatih provinsi. Provinsi. Tapi saringan dari daerah-daerah itu memang melalui pelatih masing-masing. Setelah selesai dapat, barulah nanti dilemparkan ke pusat, ke Provinsi Sumatera Selatan. Itu baru Bang Polsen yang men-train mereka seperti itu. Jadi artinya memang ranahnya kan tinju amatir masalahnya gitu. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya pengelolaan dari masing-masing daerah itu juga berperan penting terhadap terciptanya atlet. Sangat berperan penting. Nah, kalau yang sering memberikan atlet-atlet yang oke lah gitu, bisa kita katakan seperti itu, daerah mana saja? Prabu Muli, Prabu Linggau. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir lah. Itu memang yang mendominasi, tepat dari 2016-17 sampai dengan sekarang itu mendominasi Linggau, kemudian Prabu Muli sendiri, kemudian ada Muba, Lahat juga. Ya, Lahat. Itu sebelumnya, dan mendekati sekarang ini Pali juga sudah mulai bicara. Pali sudah mulai bicara, luar biasa. Kalau ini tuh bahkan Pengkap Pali sendiri itu mengadakan khusus pelatihan tahun kemarin seluruh olahraga pelatih tinju di Pali sendiri. Jadi begitu sangat berantusias sendiri dari pemerintah daerahnya menjadikan tinju ini sebagai salah satu lumbung emas pada saat kejuaraan di tingkat provinsi. Oke. Artinya memang sebenarnya bangkit dari masing-masing daerah dan pelatihan, kemudian juga pengelolaannya dari masing-masing atlet itu akan menentukan prestasi dari atlet itu. Kalau Palembang sendiri gimana? Selama 4 tahun terakhir, berbicara banyak atau sedikit berbicaranya, Bang? Bukan. Ini juga mungkin faktor luck juga kita nggak sampingin ya. Bukan berarti Kota Palembang sendiri itu nggak ini. Banyak. Kota Palembang, kalau kita bicara Kota Palembang ada 15 sasana yang ada di Palembang. Cuman mungkin hoki lakinya lagi berputar seperti itu kan saat ini, mungkin daerah yang lebih mendominasi maksudnya untuk prestasi ya. Ya udah, mungkin mudah-mudahan nanti ke depan Palembang juga bisa berbicara banyak juga di ajang Popda gitu. Bang Polsen, silakan closing statementnya untuk para petinju baik amatir, yang awam dan lain sebagainya untuk menggelorakan semangat dari petinju ini, Bang. Silakan. Untuk petinju Sumatera Selatan, semoga tetap semangat, jangan malas latihan. Karena kalau malas latihan tidak ada hasil. Harus berani prihatin. Oke. Harus berani prihatin, tidak semangat agar mendapatkan hasil yang baik. Bang Roy, tambahkan sedikit lagi, Bang. Iya, mungkin sama aja ya. Mungkin etos kerjanya sendiri lebih menjiwai lagi lah bagaimana untuk kedepannya kita kan. Dengan semangat kalau Pertina punya semboyan Satria di atas dan di dalam dan di luar ring, yaitu semboyan itu dipakai buat diri masing-masing. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bang Roy, kemudian Bang Polsen sudah datang ke TVRI, ngobrol bareng, dan mudah-mudahan ini akan menggelorakan kembali sport tourism dan juga para atlet kita khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, sudah diajarin banyak nih. Mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa kembali bekerja sama sehingga menciptakan dan menggeliatkan kembali olahraga tinju di Sumatera Selatan. Dan juga terima kasih pemirsa sudah menyaksikan tayangan ini selama 1 jam ke belakang. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bincang Lifestyle berikutnya.